Setiap makhluk hidup melestarikan jenisnya dengan cara bereproduksi. Dengan bereproduksi, manusia akan memperoleh keturunan berupa bayi yang selanjutnya akan berkembang menjadi balita, anak, remaja, hingga dewasa. Organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, hanya seorang ibulah yang dapat melahirkan seorang bayi. Lantas, organ apa sajakah yang terdapat pada sistem reproduksi wanita? Organ reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium. Organ ini menghasilkan ovum dan juga hormon estrogen dan progesteron. Berikutnya adalah fimbriae yang berfungsi menangkap ovum yang telah masak. Berikutnya adalah infundibulum, yaitu melanjutkan sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba fallopi. Organ selanjutnya yaitu tuba fallopi atau oviduk. Organ ini berfungsi sebagai saluran telur dan juga tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel ovum dengan sel sperma. Selanjutnya yaitu rahim atau disebut juga dengan uterus. Organ inilah yang digunakan sebagai tempat berkembangnya janin. Perlu kita ketahui, pada uterus ini terdapat dinding rahim yang mengalami penebalan yang dinamakan dengan endometrium. Nah, pada endometrium inilah yang digunakan sebagai tempat menempelnya embrio atau juga disebut dengan peristiwa implantasi. Berikutnya, pada bagian rahim ini ada bagian yang menyempit yang disebut dengan serviks. Organ ini menghasilkan lendir yang berfungsi mencegah terjadinya infeksi pada janin yang diakibatkan oleh bakteri yang berasal dari luar. Organ yang terakhir yaitu vagina. Organ ini berfungsi sebagai tempat masuknya saluran sel sperma. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pria. Organ yang pertama yaitu testis, yang berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Berikutnya epididymis, berbentuk seperti tanda koma dan menempel pada testis. Organ ini berfungsi sebagai tempat pendewasaan sel sperma. Berikutnya adalah skrotum. Organ ini berfungsi melindungi testis dari benturan dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Berikutnya adalah vas deferens. Organ ini berfungsi sebagai saluran sel sperma yang menghubungkan testis menuju ke uretra. Berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis. Organ ini berfungsi menghasilkan nutrisi dan zat yang diperlukan oleh sel sperma. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Cairan inilah yang akan membantu memudahkan sel sperma berenang menuju organ reproduksi pada wanita. Berikutnya adalah kelenjar Cowper. Kelenjar ini akan menghasilkan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi menetralkan saluran uretra yang bersifat asam yang diakibatkan oleh urin. Berikutnya adalah uretra. Saluran ini merupakan saluran terakhir yang dilalui oleh urin dan sel sperma. Dan organ yang terakhir adalah penis. Penis sebagai organ kopulasi, yaitu sebagai saluran sel sperma menuju organ reproduksi wanita. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk latihan soal silahkan klik link pada kolom deskripsi.